Namun kata para profesor Al-Quran, Indonesia yang begitu sangat marak dan sangat menjamur pesantren-pesantren, lembaga-lembaga Al-Quran, ini kekurangannya hanya satu. Kekurangannya hanya satu, termasuk di LPGA ini. Saya kalau diibaratkan acung jempol, bukan jempol satu Pak, seluruh jari jemari saya itu akan saya acungkan gitu loh, untuk LPGA di DAP ini. Kenapa? Karena bisa menciptakan satu lembaga di mana orang-orang yang sudah kategori apa ya, kalau tidak kanak-kanak dan kawak-kawak ya, begitu sangat sibuknya, begitu sangat padatnya kegiatan, pikirannya banyak, apalagi kalau sudah musim pilpres ya, itu luar biasa, masih sempat untuk ngaji, bahkan ada yang khatam 30 juz'an, 30 juz meskipun bin nazri. Ada berapa ya yang khatam bin nazri? 2 orang. Kali ini kan, angkatan sebelumnya, Masya Allah, Bapak Ibu, orang khatam Al-Quran 30 juz kepada ahli Al-Quran, berarti dia nanti punya sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Maka bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama, orang yang belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Setelah lulus dapat sertifikat, seperti ibu-ibu bapak yang siang hari ini di wisuda, setelah lulus dapat sertifikat, maka nanti wa'allamah, mengajarkan kepada orang lain, anaknya, suaminya, istrinya, dan seterusnya. Maka menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Bapak Ibu yang wisuda ini saya tanya dulu, Bapak Ibu di wisuda kemudian dapat gelar khairukum, yang terbaik di antara manusia, ini habis berapa tuh? Habis berapa biayanya? Lupa, saking banyaknya sampai lupa. Bapak Ibu, Masya Allah, dalam sebuah hadits qudsi begitu Rasulullah meriwayatkan, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati, siapa yang sibuk, apakah belajar, apakah mengajar, pokoknya ngurusi Quran, kayak Kiai Mukhlisin, beliau bangun tidur sampai tidur kembali ngurusi Quran melulu, ditambahi melulu ya Ustaz Isbar, ngurusi Quran melulu, itu namanya syaghalahul Quran. Ya deres sendiri, ya ngurusi orang deres, ya ngurusi orang setor, dan seterusnya, sibuk ngurusi Al-Quran, ang dzikri wa mas'alati, sampai mohon maaf prestasi zikir, prestasi ikhtiar, usaha-usaha termasuk minta pada Allah itu nggak sempat, kalah dengan orang lain, nggak sempat kerja, nggak sempat ngurusi ekonomi, apalagi nyalek nggak sempat. Ya, nggak sempat ngurusi dunia itu nggak sempat. Allah berjanji, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ili. Allah berjanji, aku akan memberikan pemberian yang afdol, yang lebih bagus daripada pemberian yang aku berikan kepada orang yang setiap hari bekerja, setiap hari meminta, menjadi sa'il, menjadi peminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi para khotimin khotimah harus bersyukur pada pagi hari ini. Bapak Ibu termasuk khotimin khotimah angkatan kelima, prestasi yang telah terukir ini akan dicatat tidak hanya oleh malaikat, tapi akan terdokumentasi pada dokumentasi riwayat keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu di samping menjadi ahli Al-Quran, zuriyahnya, keturunannya juga menjadi ahli Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Bapak jamaah hafizakumullah, jadi sekali lagi ini saya tidak memberi mauidhah ya, sekedar untuk satu memberikan apresiasi
Tadi kata para guru besar, kekurangan lembaga Al-Quran di Indonesia itu satu, kita ini terlalu tawadhu, Bapak Ibu ya, terlalu tawadhu. Ya, tawadhu itu boleh, bagus, tapi sesuatu yang menjadi keahlian, sesuatu yang menjadi ya paten gitu lah, seperti orang mengaji yambu'an ya. Itu kan orang diajarkan dari jilid 1 sampai jilid 7 sampai 1 tahun dulu ya, setahun ya, hebat sekali. Saya sampai sekarang belum selesai. Ini di sini 1 tahun bisa selesai, luar biasa. Artinya ketika orang sudah menjadi ahli Al-Quran metode yambu'an, maka jangan malu-malu lagi untuk berkata kepada orang lain, saya sudah lulus LPGA. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu yang lulus, habis ini foto wisudanya dipasang di status? Berani nggak? Berani. Hah? Oh, nggak percaya. Berani lah, pede. Angkatan kelima aja saya baru dengar. Ya, kita itu kurang pede, kurang percaya. Sementara mohon maaf, sementara mereka yang kurang ahli atau belum ahli, belum memiliki lisensi, mereka sudah berani pasang papan nama, berani bahkan mengibarkan spanduk, baliho dan sebagainya sebagai ahli Al-Quran. Ini menurut pendapat para guru besar di PTIQ, bukan pendapat saya. Jadi oleh karena itu, pertama yang saya sampaikan adalah kita memang tidak boleh riak ya. Kita tidak boleh pamer dalam ibadah kepada Allah ya. Tetapi untuk kebaikan hari ini, di zaman modern ini, kebaikan harus bisa mengimbangi keburukan. Mereka yang menjadi agen-agen keburukan, menjadi tentara-tentara dan pasukannya syaitan, itu mereka sekarang menggunakan teknologi, memviralkan, menyebarluaskan kegiatan kemaksiatan, sehingga apa Bapak Ibu, yang terjadi generasi-generasi kita itu banyak yang tergerus, terpengaruh dengan budaya mereka. Alhamdulillah BPAP ini ada kegiatan, mungkin TPQ, mungkin LPGA dan seterusnya. Di perumahan lain, izin Pak Lurah, ada berapa perumahan? Bisa dulu. Taruhlah ada 1000, baru 1 yang ada LPGA. Nah berarti ini perlu kita galakkan lagi, bagaimana mensosialisasikan, memviralkan kegiatan yang sangat luar biasa bagus ini ya Bapak Ibu ya. Itu pendapat dari guru-guru besar kami di PTIQ. Kita perlu meningkatkan sosialisasi, foto video nanti diviralkan, pasang di Facebook masing-masing, di Instagram, Twitter, TikTok. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Meskipun Pak Yai Mukhlisin nggak ndawi, tapi insya Allah beliau tidak melarang. Betul Pak Yai? Meskipun Pak Yai Anam nggak memerintahkan, insya Allah kalau Ibu memviralkan kegiatan khataman ini, insya Allah tidak sampai ditarik lagi sertifikatnya. Gimana Pak Yai? Ditarik lagi nggak kalau sampai viral? Enggak kan? Pelanggaran kan? Tidak. Kenapa? Untuk mengajak orang lain menjadi orang yang ikut belajar Al-Quran. Bapak-bapak yang ikut ini, ibunya ikut gak Pak? Bapak-bapak tadi yang ikut sampai khatam ini, ibunya ikut gak? Kalau belum, berarti tadi pesan Pak Yai Mukhlisin tentang barokah keramatnya Al-Quran, tentang tadi hadis qudsi yang saya baca, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, Allah akan memberikan pemberian yang lebih bagus dari pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak sibuk dengan Al-Quran. Ini menjadi motivasi sehingga yang belum ikut segera daftar. Pak Yai Betowi masih buka Pak? Masih buka? Alhamdulillah. Saya kalau orang rumahnya dekat mau daftar Bapak Ibu, cuma karena jauh dan nanti malah Pak Lurah, Pak Ustadz jangan daftar, buka sana aja. Kalau dekat saya mau daftar karena LPGA ini luar biasa. Ibu mau nggak?
tadi pesan Pak Yai Mukhlisin, hidupnya bahagia, nanti mati dalam keadaan mati syahid. Mau tidak? Maka sibuklah dengan Al-Quran, hari-hari menjadi orang yang membaca Al-Quran. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran Bapak Ibu banyak jenis syafaat, itu banyak syafaat, itu banyak syafaat yang paling tinggi dari satu namanya syafaatul uzma, itu hanya hak miliknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat asyam atau puasa, ada syafaat sahabat, ada syafaat seorang anak dan sebagainya. Jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari setiap hari, itu besok ya'ti yaumal qiyamah, di hari kiamat dia akan datang. Mendatangi siapa? Syafi'. Ya'ti yaumal qiyamah syafi' ali ashabi. Dia datang mencari sahabatnya. Siapa yang ingin dicari oleh Al-Quran? Coba ujuk jari. Dicari oleh Al-Quran, bukan dicari oleh Pak Camat, Pak Lurah, bukan. Kalau Pak Lurah nyari paling mau minta data mana KTP-nya, mau dikasih sembako. Alhamdulillah. Mau nggak dikasih sembako Pak Lurah? Oh, berarti mentalnya mental sembako. Jangan mau dikasih sembako. Kalau perlu sumbang pemerintah, kita ikut nyumbang.